Kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas akhir aplikasi komputer yaitu perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Izra Radivan Bakri dengan NIM 21156136063 dari kelas 1C program studi D3 Akuntansi. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa materi presentasi yaitu seperti apa itu perubahan iklim, fakta-fakta tentang perubahan iklim, penyebab perubahan iklim, lalu dampak dari perubahan iklim, dan yang terakhir apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Baik, apa itu perubahan iklim? Jadi, perubahan iklim adalah terjadinya perbedaan kondisi atau perubahan pada iklim, curah hujan, ataupun suhu udara yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks yang lebih umum, perubahan iklim juga dihubungkan dengan pemanasan global, di mana suhu bumi rata-rata meningkat baik itu terjadi karena faktor alami maupun aktivitas manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa fakta tentang perubahan iklim. Yang pertama, konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer kita pada tahun 2018 adalah yang tertinggi dalam 3 juta tahun terakhir. Lalu, dana senilai 140 miliar dolar AS per tahun dibutuhkan untuk membuat perubahan yang dibutuhkan manusia dalam beradaptasi dengan situasi dunia yang memanas. Di hutan hujan Amazon, 1% spesies pohon menyerap 50% karbon wilayah tersebut di sana. Lalu yang terakhir, tahun 2016 adalah tahun terhangat yang pernah dicatat, dengan naiknya suhu rata-rata sebanyak 1,78 derajat Fahrenheit atau 0,99 derajat Celcius. Lalu di sini terdapat menampilkan tabel perbedaan kadar karbon dari tahun ke tahun. Dari tabel di sebelah dapat dilihat bahwa terjadi penaikan signifikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan emisi karbon dan hal itulah yang harus kita pertahankan untuk tahun-tahun ke depannya. Kadar karbon atmosfer yang meningkat seharusnya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat internasional, terutama Indonesia menjadi paru-paru dunia. Lalu dampak dari perubahan iklim itu terdapat berbagai macam dampak. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan pada video disampaikan disebabkan oleh fenomena alam yaitu El Nino, yang mana disebabkan oleh naiknya suhu permukaan bumi di daerah tersebut alhasil membuat tumbuhan, pohon dan sekitarnya menjadi sangat kering sehingga rentan untuk terjadi kebakaran hutan. Di dalam video ini terdapat kebakaran hutan Dixie yang terjadi pada tahun 2021 pada 14 Agustus yang mana telah membumi hangus 4 wilayah seluas hampir 210.000 hektar, termasuk di dalamnya 2 hutan nasional dan 1 taman nasional. Lalu berikutnya ada mencairnya es di Antartika. Mencairnya es di sana disebabkan oleh pemanasan global atau yang biasa disebut juga sebagai global warming. Antartika itu sendiri mengandung lebih dari setengah air tawar dunia dan lapisan esnya membeku. Jika pemanasan global dibiarkan terus tanpa terkendali, Antartika akan segera melewati titik tidak bisa kembali yang bisa membuat sebuah benua menjadi gersang. Dan ini pun mempunyai dampak ke beberapa negara. Contohnya sendiri Indonesia, yaitu di Jakarta. Berikut adalah fenomena di mana mencari es di Antartika dari tahun sebelumnya. Yang terakhir ada krisis air bersih. Panas matahari telah menjadi salah satu sebab terjadinya kekeringan di Afrika Selatan. Pada peristiwa tersebut, kekeringan menyebabkan permukaan air di 6 bendungan yang menjadi permasalahan utama terus menurun di sana. Pada akhir tahun 2017, sebuah istilah bernama Day Zero digunakan di dalam istilah tersebut terdapat aturan untuk membatasi penggunaan air secara ketat di Cape Town, Afrika Selatan. Day Zero berarti sebagian besar keran air di kota Cape Town itu akan dimagnetkan untuk penggunaan penghematan air di sana. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim ini? Jadi yang pertama kita bisa melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, lalu menghemat penggunaan energi seperti listrik, dan yang terakhir yaitu meminimalisasi penggunaan plastik itu sendiri. Baik, itu saja presentasi mengenai perubahan iklim dari saya. Saya ucapkan terima kasih.